Sebelum akhir episode 154, kita melihat Cakar Moluo menyerang Wuka. Adaptasi ini telah memicu kebingungan di antara banyak penonton, mengapa tim produksi memilih untuk membunuh karakter yang begitu dicintai tepat saat musim akan berakhir? Berdasarkan spekulasi saya, Wuka tidak akan mati karena ini. Alasannya adalah pada tingkat alam semesta, seberat apapun lukanya, selama tidak mengenai otak atau jantung, luka tersebut tidak dianggap mematikan. Hal ini disebabkan oleh evolusi tingkat gen kehidupan seorang prajurit seiring peningkatan tingkat mereka, di mana setiap sel memiliki kemampuan memperbaiki diri. Oleh karena itu, meskipun terluka parah, mereka tidak akan mengalami situasi yang mengancam jiwa seperti pendarahan yang tidak terkendali. Tentu saja, kecepatan dan waktu yang dibutuhkan untuk penyembuhan bergantung pada tingkat keparahan luka tersebut. Jika lukanya sangat parah, tanpa bahan penyembuh khusus, pemulihan dengan hanya menggunakan energi kosmik bisa memakan waktu 10 tahun, 100 tahun, atau bahkan lebih lama. Selain itu, dalam cuplikan episode 155, kita melihat bahwa tidak hanya Rong Jun yang bertarung melawan Moluo, tetapi juga seorang prajurit dengan baju zirah putih. Meskipun baik Bolan maupun Wuka mengenakan baju zirah putih, sulit membedakan mereka ketika adegannya beralih dengan cepat. Namun, kita masih dapat membedakannya berdasarkan senjata dan karakteristik sayap di belakang mereka. Bolan menggunakan pedang darah merah, dan sayap di belakangnya memiliki cahaya kekuningan. Di sisi lain, Wuka menggunakan dua bilah kapak merah oranye, dengan sayap di belakangnya bercahaya putih. Dalam cuplikan tersebut, ketika kamera bergeser ke pertempuran sengit antara Rong Jun dan Moluo, kita dapat samar-samar melihat pejuang lain yang sesuai dengan karakteristik Wuka. Ini menunjukkan bahwa Wuka tidak mati, dan alur cerita ini pasti akan membawa lebih banyak antisipasi untuk episode-episode mendatang. Bahkan jika Moluo tidak terluka, tetap saja bukan tugas yang mudah untuk membunuh Rong Jun dan Wuka dalam waktu yang sangat singkat tanpa meninggalkan jejak. Terlebih lagi, Moluo saat ini sedang terluka, dan ia lebih cenderung memanfaatkan momen ketika Rong Jun dan Wuka terpisah untuk mengalahkan mereka satu persatu. Namun, rencana jarang berjalan sesuai harapan. Tepat saat Moluo bersiap menyerang Bolan, Rong Jun dan Wuka, yang diam-diam mengamati, secara tak terduga bertemu dengannya, memaksa Moluo untuk bertindak demi mengeliminasi mereka. Berbeda dengan Luo Feng yang memiliki inti kehidupan, Moluo tidak bisa pulih seketika seperti Luo Feng, bahkan jika lukanya parah, selama jiwa dan intinya tetap utuh. Tanpa membawa barang penyembuh yang berharga, Moluo hanya bisa mengandalkan penyerapan energi kosmik untuk memperbaiki tubuhnya, yang tentunya membutuhkan waktu. Bahkan pada puncak kekuatannya, membunuh Rong Jun dan Wuka dalam waktu singkat tetap menjadi tantangan besar bagi Moluo. Namun, keunggulannya yang luar biasa dalam memahami hukum kemungkinan besar akan menyebabkan kematian Rong Jun dan Wuka. Tetapi, dengan kondisinya yang terluka, Moluo tidak dapat menunjukkan kekuatan tempur penuhnya, yang secara signifikan meningkatkan peluang Rong Jun dan Wuka untuk bertahan hidup. Mungkin inilah alasan tim produksi memilih untuk membuat Moluo terluka selama penyergapannya terhadap Luo Feng dalam adaptasi ini. Selain itu, karena Luo Feng telah menyelesaikan warisannya, ia akan segera mendeteksi situasi berbahaya yang dihadapi Rong Jun dan Wuka dengan bantuan kemampuan indera suara iblis dan dengan cepat tiba untuk memberikan bantuan. Luo Feng sangat berbeda dari Rong Jun dan Wuka, dia adalah satu-satunya jenius, selain Bolan, yang berhasil melewati tingkat ke-7 jembatan surga. Jika Luo Feng belum menyelesaikan warisannya, dia mungkin memiliki kemampuan untuk melawan Moluo, tetapi dia akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan bahkan mungkin kalah. Bagaimanapun, Moluo telah melewati tingkat ke-7 jembatan surga sebelum Luo Feng. Meskipun bakat kultivasi Moluo jauh di bawah Luo Feng, waktu kultivasinya yang panjang telah secara jelas meningkatkan pemahamannya tentang hukum. Namun, sekarang Luo Feng telah menyelesaikan warisannya, amplitudo energi spiritualnya telah menembus angka 3000 kali. Dengan amplitudo energi spiritual yang begitu kuat, meskipun pemahamannya tentang hukum sedikit kurang, dia masih dapat mengeluarkan bentuk ke-6 senjata Yanshen, pedang dunia, mencapai keadaan di mana kekuatan pedang meresapi segalanya. Yang disebut dunia bukan sekadar kata sifat, melainkan suatu wilayah yang dibentuk seorang pejuang dalam area tertentu melalui pemahamannya tentang hukum dengan bantuan senjata Yanshen. Dalam pedang dunia, Luo Feng dapat dengan bebas mengondensasi kekuatan pedang di lokasi manapun, dan kekuatannya dapat menyaingi proyeksi dunia penguasa dunia biasa. Bayangkan, jika seorang pejuang tingkat alam semesta memiliki kemampuan khusus yang sebanding dengan penguasa dunia, bagaimana mungkin dia tidak berdiri tak terkalahkan di antara mereka yang setingkat? Dalam situasi ini, bahkan Moluo hanya bisa membiarkan Luo Feng mengendalikan keadaan tanpa kemampuan untuk melawan.
Selain itu, Luo Feng memiliki bantuan dari tanaman merambat Moyun. Meskipun Mo Luo, seperti Luo Feng, memiliki kehidupan tambahan penguasa domain tahap ke-9, efeknya sama sekali berbeda. Seperti yang terlihat di episode 154, baju zirah Mo Luo memiliki fitur tembus pandang. Anda mungkin bertanya-tanya mengapa Mo Luo tidak tetap tak terlihat sampai dia mengalahkan semua lawannya. Faktanya, baju zirah Mo Luo telah terintegrasi dengan kehidupan tambahan berbasis logam. Kehidupan logam ini tidak hanya meningkatkan baju zirah tetapi juga dapat dimasukkan ke dalam pesawat luar angkasa atau bahkan senjata untuk menambah peningkatan tertentu pada kinerjanya. Kehidupan ini juga memiliki karakteristik pembawa memori, memungkinkan perbaikan sendiri dan pemulihan ke bentuk aslinya ketika objeknya rusak. Adapun fungsi tembus pandang, itu sebenarnya adalah lapisan membran yang dapat mengubah warna yang dilepaskan oleh kehidupan tambahan berbasis logam, membuat benda tersebut menyatu dengan sekitarnya dan mencapai ketidaknampakan. Namun, di bawah perlindungan membran ini, kekuatan serangan berkurang dan tidak mencapai tingkat optimalnya. Oleh karena itu, Mo Luo harus menonaktifkan fungsi tembus pandang untuk melancarkan serangan yang efektif. Meski demikian, selama Mo Luo dapat dengan tepat beralih atau menonaktifkan efek ketidaknampakan, itu dapat memainkan peran besar dalam membantu pertempuran. Bagaimanapun, tidak setiap pejuang dapat dengan cepat merespons dan membuat penilaian yang tepat. Selain itu, Rong Jun dan Wuka hanya berada di tingkat alam semesta dan tidak ahli dalam deteksi energi spiritual, menjadikan mereka secara alami dirugikan ketika menghadapi kehidupan tambahan berbasis logam dari penguasa domain tahap ke-9. Tanaman merambat Moyun, berbeda dengan kehidupan tambahan berbasis logam, memiliki sifat yang sepenuhnya berbeda, dengan kemampuan regeneratif yang sangat luar biasa. Tanaman merambat Moyun unggul dalam pertahanan dan perangkap musuh, menunjukkan kemampuan penyembuhan diri yang luar biasa. Sebagai keberadaan langka di antara kehidupan tambahan tipe tumbuhan, tanaman merambat Moyun tidak dikenal karena kemampuan menyerang atau mencekik, tetapi kekuatan keseluruhannya jauh melebihi pejuang manusia biasa di tingkat dan pangkat yang sama. Oleh karena itu, dibandingkan dengan penguasa domain tahap ke-9, tanaman merambat Moyun jauh lebih unggul dalam hal kemampuan pertahanan. Dalam hal serangan, tanaman merambat Moyun dapat secara aktif menyerang musuh berdasarkan perintah, sementara kehidupan tambahan berbasis logam hanya dapat melakukan serangan pasif. Penting untuk dicatat bahwa kehidupan tambahan berbasis logam terintegrasi dalam armor, dan jika pemiliknya tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, kehidupan tambahan berbasis logam tidak memiliki kekuatan. Ini berarti bahwa kemampuan serangan kehidupan tambahan berbasis logam hanya dapat memberikan efek amplitudo tertentu pada serangan asli dan tidak dapat secara aktif mempengaruhi jalannya pertempuran. Sebaliknya, sifat proaktif dari tanaman merambat Moyun memberikannya fleksibilitas dan kemampuan adaptasi yang lebih besar dalam pertempuran, memungkinkannya menunjukkan keunggulan tak tertandingi dalam skenario spesifik tertentu. Adapun fungsi ketidaknampakan, saya percaya itu tidak berguna bagi Luo Feng dengan kekuatannya. Ketidaknampakan tidak sama dengan menghilang sepenuhnya. Jika seseorang masih ada di ruang angkasa, mereka tidak dapat menghindari pemindaian energi spiritual. Bahkan jika fungsi ketidaknampakan dapat sementara menghindari pemindaian energi spiritual, itu tidak dapat menghindari deteksi oleh detektor Babata. Jangan lupakan, detektor ini berasal dari warisan seorang markuis abadi, dan kinerjanya jauh melampaui metode deteksi konvensional. Kecuali jika Mo Luo memiliki detektor yang lebih canggih daripada milik Babata dan dapat sepenuhnya melindungi dirinya dari deteksi, fungsi ketidaknampakannya pada dasarnya tidak berguna dan tidak menimbulkan ancaman bagi Luo Feng. Dalam situasi saat ini, kemampuan tambahan Mo Luo, metode serangannya, dan kekuatan keseluruhannya tidak dapat dibandingkan dengan milik Luo Feng, meninggalkannya dalam posisi yang sangat dirugikan. Oleh karena itu, sudah dipastikan bahwa Mo Luo akhirnya akan kalah oleh Luo Feng. Selain itu, dari cuplikan yang ditampilkan, kita juga melihat bahwa Bolan dilindungi oleh lapisan domain. Berdasarkan warnanya, domain ini berbeda dari domain logam milik Luo Feng. Domain ini tidak menampilkan pola aneh yang khas dari binatang bertanduk emas, melainkan mirip dengan domain bumi milik Rong Jun. Adegan pertempuran yang akan datang kemungkinan besar adalah tempat di mana Bolan menceritakan seluruh proses penyergapannya, menandakan bahwa dia akan segera sadar. Kesaksian Bolan, bersama dengan rekaman video dan catatan percakapan terkait, akan menjadi bukti kuat untuk menjerat Mo Luo. Tentu saja, ada kemungkinan lain, Mo Luo mungkin terlalu percaya diri dengan kemampuannya untuk dengan mudah membunuh Rong Jun dan Wuka, dan dengan demikian, dia mengungkapkan rincian penyergapannya terhadap Bolan sebelum membunuh mereka. Jelas, Mo Luo meremehkan kekuatan Luo Feng,
tidak mengira bahwa Luo Feng tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga muncul tepat waktu, menyebabkan pertempuran berbalik drastis, dengan Mo Luo yang tiba-tiba berada dalam posisi terdesak. Menghadapi bukti yang begitu kuat, apakah Anda cenderung menginginkan Luo Feng mengeksekusi Mo Luo di tempat, atau lebih suka membiarkan nasibnya ditentukan oleh perusahaan alam semesta virtual? Jangan ragu untuk berbagi pendapat Anda di komentar. Setelah mengatasi Mo Luo, para pembunuh yang bersembunyi di bayangan, apakah mereka pembunuh tingkat penguasa dunia, atau pembunuh tingkat domain yang dilengkapi dengan senapan laser E9, tidak diragukan lagi akan menjadi ancaman terbesar yang dihadapi Luo Feng dan timnya. Bahkan jika Luo Feng, Rong Jun, dan Wuka bekerja sama, mereka akan tetap kesulitan untuk melawan para pembunuh ini, karena musuh memiliki 3 penguasa dunia, dan perbedaan kekuatan keseluruhan sungguh terlalu besar. Untuk memastikan bahwa Luo Feng dan timnya dapat melewati krisis ini dengan selamat, cerita mungkin berkembang kedua arah. Arah pertama adalah bahwa mata-mata yang diatur oleh Yang Mulia 9 Pedang akan tiba tepat waktu untuk membantu Luo Feng dan timnya melarikan diri dari bahaya. Namun, jika cerita berkembang ke arah ini, mungkin akan terasa agak membosankan, kurang suspense dan dramanya. Kemungkinan kedua adalah bahwa Luo Feng memutuskan untuk terlebih dahulu membiarkan Rong Jun dan Wuka menyelamatkan Bolan, memberinya kesempatan untuk beralih ke klon klan Mosha. Tanaman merambat Moyun, dengan sel-sel super aktifnya, dapat sementara menahan seorang penguasa dunia. Begitu klon klan Mosha berhasil beralih, penggunaan hukum ruang yang fleksibel oleh klon tersebut akan membuat pembunuhan terhadap seorang penguasa dunia bukanlah hal yang sulit. Jangan lupa, Luo Feng sebelumnya merebut senapan laser E9 dari seorang pembunuh tingkat domain. Dengan kecepatan ledakan jarak dekat klan Mosha dan waktu pengisian serta penembakan senapan laser yang hanya 0,1 detik, penguasa dunia itu tidak akan punya waktu untuk bereaksi. Bagaimanapun, kecepatan laser adalah kecepatan cahaya, sementara penguasa dunia biasanya hanya bisa mencapai kecepatan subcahaya dalam penerbangan garis lurus, sehingga mereka tidak dapat menghindari serangan senapan laser. Bagaimana Anda ingin cerita ini berkembang? Silakan bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Selain itu, dari cuplikan, jelas bahwa faksi pembunuh telah dikalahkan, dengan hanya 2 penguasa dunia yang tersisa. Untuk memastikan rahasia tidak bocor, Markuis Abadi Poyu secara alami akan memilih untuk membungkam mereka. Berdasarkan dialog dalam cuplikan, sepertinya Raja Abadi Zhen Yan sudah mengetahui seluruh cerita. Menurut plot novel, Zhen Yan, yang merasa berhutang budi kepada Poyu, memutuskan untuk memohon untuknya, karena insiden tersebut tidak menyebabkan kematian. Meskipun animasi ini telah melakukan beberapa penyesuaian, dari dialog dalam cuplikan, sepertinya jelas bahwa Zhen Yan tidak menyimpan dendam terhadap Poyu karena membalas dendam padanya karena saudara perempuannya, tetapi malah merasa lebih bersalah. Namun, berbeda dengan novel, kali ini, seseorang telah kehilangan nyawanya. Apakah Anda ingin Zhen Yan memohon untuk Poyu dan membantunya lolos dari hukuman mati? Beberapa orang mungkin merasa sayang jika karakter seindah itu dijatuhi hukuman mati. Tetapi dari sudut pandang saya, hukuman berat untuk Poyu tampaknya tidak bisa dihindari. Apakah hukuman mati itu pantas masih belum jelas. Bagaimanapun, sepanjang cerita, orang yang paling ingin dia bunuh masih hidup, dan nasib anggota inti lainnya jelas merupakan hasil dari tindakan Mo Luo yang bertindak sendiri, tidak mematuhi perintah, dan berusaha mengamankan posisinya di perusahaan alam semesta virtual. Apa yang benar-benar membuat saya penasaran adalah mengapa para pembunuh menargetkan Bolan. Apakah mungkin Poyu benar-benar mengkhianati klannya dan berpihak pada Zerg? Apa pendapat Anda tentang pertanyaan-pertanyaan ini? Silakan bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Kembali ke plot, Poyu tidak pernah menduga bahwa penguasaan Luo Feng terhadap hukum ruang akan begitu maju. Dengan kelincahan klon klan Mosha yang luar biasa yang dipadukan sempurna dengan senapan laser E9, Luo Feng berhasil membunuh pembunuh tingkat penguasa dunia dalam sekejap. Serangan ini sepenuhnya menghancurkan moral para pembunuh, membuat 2 pembunuh tingkat penguasa dunia yang tersisa panik dan melarikan diri dengan kacau. Hasil ini tidak mengejutkan. Meskipun klon klan Mosha di tingkat penguasa domain tidak dapat menyamai penguasa dunia dalam hal kecepatan terbang maksimal, sangat sedikit yang bisa menandingi klan Mosha dalam kecepatan ledakan jarak dekat. Seandainya kedua penguasa dunia tersebut memilih untuk tidak melarikan diri, nasib mereka sudah pasti kematian. Meskipun mereka berhasil melarikan diri untuk sementara waktu, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kedua pembunuh ini sudah ditakdirkan untuk dibungkam. Bagi Poyu, menghapus semua jejak dan memastikan kerahasiaan rencana mereka adalah kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Insiden ini tak diragukan lagi membuat Poyu dipenuhi penyesalan. Tidak hanya dia kehilangan senapan laser tingkat terbatas, tetapi dia juga gagal membunuh Luo Feng.
Sebaliknya, dia tanpa sengaja memberikan Luo Feng kesempatan yang sangat baik untuk menyelesaikan misi tingkat ekstrim. Apakah Anda ingat bahwa perjalanan Luo Feng ke Gunung Iblis bukan hanya tentang misi penyelamatan, tetapi juga melibatkan pengumpulan token identitas untuk tugas khusus? Dengan berhasil mengeliminasi pembunuh tingkat penguasa domain dan penguasa dunia, Luo Feng tidak hanya membersihkan rintangan di jalannya, tetapi juga melebihi tujuan misinya. Para pembunuh ini, meskipun memburu target mereka dalam skala besar, pasti memiliki banyak token identitas dari korban mereka. Berdasarkan peraturan perusahaan alam semesta virtual, siapapun yang menyelesaikan misi khusus berhak atas hadiah yang substansial. Sebagai pengatur Gunung Iblis, meskipun dengan enggan, Po Yu tidak punya pilihan selain mematuhi perintah dan menyerahkan hadiah kepada Luo Feng sepenuhnya. Menurut pengaturan dalam novel, kali ini Luo Feng akan memperoleh bahan yang sangat langka. Hadiah seperti itu sangat penting. Ini karena banyak individu kuat, setelah mencapai tingkat tertentu dalam pelatihan mereka, menciptakan teknik rahasia unik mereka sendiri. Namun, seringkali sulit untuk menemukan senjata yang sangat cocok dengan teknik yang diciptakan sendiri tersebut. Pada titik ini, bahan langka dan khusus menjadi sangat berharga. Senjata yang dibuat khusus dari bahan-bahan seperti itu seringkali menunjukkan kekuatan luar biasa, bahkan melampaui senjata Yanshen. Perkembangan ini tak diragukan lagi akan menjadi dorongan besar bagi pertumbuhan Luo Feng di masa depan. Perjalanan Luo Feng ke Gunung Iblis terbukti sangat berbuah hasil. Tidak hanya dia memperoleh poin yang signifikan dan bahan langka, tetapi yang lebih penting, melalui warisan dari Jenderal Ilahi, amplitudo energi spiritualnya telah mencapai 3.200 kali. Ini menandakan tingkat baru dalam penggunaannya terhadap energi spiritual. Meskipun kemajuannya dalam memahami hukum-hukum relatif terbatas, amplitudo spiritual yang luar biasa ini saja sudah memberikan Luo Feng kekuatan untuk melewati tingkat ke-8 dari jembatan surga. Pencapaian ini sangat langka dalam perusahaan alam semesta virtual, menjadikan Luo Feng yang pertama sejak Fei Tuo yang mencapai tingkat ini sebagai anggota inti tingkat alam semesta. Namun, berbeda dengan Fei Tuo, Luo Feng tidak terburu-buru untuk menantang jembatan surga saat ini. Namun, tempat terakhir di ruang kosong primordial sudah dipastikan sepenuhnya oleh Luo Feng. Selain itu, selama proses warisan, pembentukan teknik rahasia tidak hanya meningkatkan kekuatan Luo Feng, tetapi juga secara signifikan meningkatkan kekuatan tekadnya. Memanfaatkan kesempatan ini, Luo Feng memutuskan untuk sekali lagi menggabungkan binatang bertanduk emas dengan kristal sungai darah. Kali ini, dia berhasil menahan niat membunuh yang terkandung dalam kristal tersebut, meningkatkan total jumlah kristal yang digabungkan menjadi 99. Namun, saat mencoba menggabungkan kristal ke-100, dia tetap gagal. Dalam beberapa hari berikutnya, Luo Feng fokus untuk menyelesaikan tugas tingkat berbahaya, bahkan berani menantang tugas tingkat putus asa lagi. Dalam salah satu misi tersebut, meskipun telah mencapai tujuan misi, Luo Feng memilih untuk tetap berada di zona berbahaya. Dengan memegang seberkas harapan, dia berusaha mencari peluang baru, seperti yang dia temui di Gunung Iblis. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencari, meskipun klon klan Mosha berulang kali menemui kematian di daerah berbahaya ini, dia gagal menemukan petunjuk baru. Pada akhirnya, sebuah berita mengejutkan memaksa Luo Feng untuk meninggalkan pencariannya. Keputusan ini juga membawa musim ini ke akhir. Namun, kabar baiknya, Tencent Video telah meningkatkan total jumlah episode dari yang semula direncanakan 156 menjadi 208. Ini adalah berita yang sangat menggembirakan. Selama setahun ke depan, kita akan terus menemani Luo Feng dan menyaksikan setiap langkah perjalanannya menuju menjadi seorang kekuatan sejati. Itu saja untuk video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Anda memiliki hari yang menyenangkan.